Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Wina Utari Alwi dengan NIM 2204-2221. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan penanganan sampah perkotaan di DKI Jakarta, analisis kebijakan dan tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Fenomena meningkatnya timbulan sampah di kawasan perkotaan tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan penduduk dan percepatan urbanisasi. Jakarta sebagai kota metropolitan menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah per hari, yang menunjukkan besarnya tekanan terhadap sistem pengolahan sampah yang ada. Sementara kapasitas TPST Bantar Gebang sebagai lokasi pemrosesan akhir kian terbatas. Permasalahan ini berdampak luas tidak hanya pada degradasi lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan publik dan efektivitas layanan pemerintah. Dalam konteks tersebut, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan tata kelola yang responsif. Isu utama yang dihadapi meliputi tingginya produksi sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah, serta keterbatasan sarana dan prasarana seperti TPS dan TPA. Selain itu, minimnya praktik pemilihan sampah sejak dari sumber memperkuat ketergantungan pada sistem yang pembuangan akhir. Dampak yang muncul antara lain, yang pertama degradasi kualitas lingkungan, meningkatnya risiko gangguan kesehatan, dan yang terakhir menurunnya standar kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, penanganan masalah sampah dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dari identifikasi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan pemrosesan penetapan agenda kebijakan. Tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan sebagai bentuk perumusan solusi yang kemudian diimplementasikan dalam praktik. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengukur keberhasilan serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Penetapan agenda kebijakan dalam pengolahan sampah didorong oleh meningkatnya volume sampah yang signifikan, tekanan dari masyarakat serta media, dan adanya target nasional terkait pengurangan sampah. Selain itu, komitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals turut memperkuat urgensi isu ini untuk masuk ke dalam prioritas kebijakan publik. Dalam tahap formulasi kebijakan, pemerintah merumuskan berbagai instrumen strategis antara lain melalui Jakstrada, bank sampah, pembatasan plastik sekali pakai, edukasi lingkungan, pengembangan fasilitas pengolahan sampah. Implementasi kebijakan ini melalui pengolahan sampah melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran masing-masing, seperti Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor pemerintah daerah, aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan, pengelola bank sampah, komunitas lingkungan, serta sektor swasta. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan ataupun kendala, tingkat yang meliputi tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah menjadi hambatan utama dalam mendukung keberhasilan program. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi belum sepenuhnya optimal yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan perilaku masyarakat. Dan yang terakhir, pengawasan yang belum maksimal. Evaluasi kebijakan pengolahan sampah menunjukkan adanya beberapa capaian yang cukup signifikan. Di antaranya, meningkatnya jumlah bank sampah sebagai bentuk penguatan pengelolaan berbasis masyarakat, berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai melalui berbagai kebijakan pembatasan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan di kalangan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala. Partisipasi masyarakat belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah, sehingga efektivitas program belum optimal. Selain itu, keterbatasan teknologi dalam pengolahan sampah menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi sistem. Pengelolaan sampah dalam perspektif governance melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Pemerintah berfungsi sebagai regulator sekaligus penyedia layanan publik yang bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber yang menjadi kunci keberhasilan sistem secara keseluruhan. Di sisi lain, sektor swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR
serta pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Akademisi memiliki peran strategis dalam menghasilkan penelitian serta rekomendasi berbasis evidensi untuk perbaikan lingkungan. Selanjutnya, analisis prinsip governance. Analisis terhadap penerapan prinsip governance dalam pengelolaan sampah mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen utama. Selain itu, prinsip good governance lainnya seperti efektivitas, keadilan, serta etika pelayanan publik juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih perlu diperluas, sementara mekanisme pengawasan juga memerlukan penguatan agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih konsisten dan bertanggung jawab. Alternatif solusi, beberapa alternatif kebijakan dapat dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Antara lain, pengembangan fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi modern untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Yang kedua, penguatan sistem pemilihan sampah sejak dari sumber sebagai langkah preventif dalam mengurangi beban pengolahan. Yang ketiga, penerapan digitalisasi dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas guna meningkatkan transparansi dan partisipasi. Dan yang kelima, meningkatkan edukasi lingkungan yang diiringi dengan penegakan hukum secara tegas untuk mendorong perubahan perilaku. Rekomendasi kebijakan dari permasalahan ini yaitu dapat diajukan penguatan sistem pemilihan sampah dari sumber yang terintegrasi dengan digitalisasi pengelolaan berbasis komunitas serta didukung oleh edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Rekomendasi ini dinilai lebih realistis karena tidak hanya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi biaya. Selain itu, pendekatan ini berpotensi memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir. Dapat disimpulkan, sampah perkotaan merupakan salah satu masalah publik yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, pola konsumsi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh aktor governance termasuk masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan organisasi non-pemerintah. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan koordinasi perlu diperkuat agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal. Salah satu solusi yang paling realistis dan berkelanjutan adalah penerapan pemilihan sampah sejak dari sumbernya, yaitu di tingkat rumah tangga, karena langkah ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.